Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli dari Prodi Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menjelaskan sebuah sistem kasir berbasis web, itu dengan nama bengkel, sistem kasir bengkel. Saya di sini menghasilkan sebagai admin terlebih dahulu, admin. Terus sebelum itu saya akan menjelaskan, bahwasanya saya akan menjelaskan beberapa master data dan juga beberapa transaksi. Salah satu transaksi. Nah, salah satu master data yang akan saya jelaskan yaitu di pemasukan. Kita lihat bahwasanya data pemasukan ada tambah data pemasukan, ada lihat, ada show-nya, ada editnya, ada delete-nya. Tambah data pemasukannya seperti ini. Oke, kita perhatikan saja. Misalnya di Banten dengan tanggalnya 22, jumlahnya 1, sekian, dan disimpan. Nah, data masuknya berhasil ditambahkan. Terus juga kita bisa mengedit di sini, misalnya Bantennya nih, saya edit. Nah, saya bikin misalnya Surabaya, tanggalnya saya ubah di 13. Nah, maka dia akan teredit, data pemasukan berhasil diedit. Dan juga bisa melihat datanya di sini. Dan juga bisa dihapus juga, teman-teman. Oke, ada alertnya. Data pemasukan berhasil dihapus. Nah, dari semua fungsi itu diketahui kita terlebih dahulu bahwasanya awal dari masuknya suatu webnya itu, suatu navigasinya itu menampilkan tampilan pemasukan, itu pertama ada di root, teman-teman. Di root ini ketika kita misalnya kita memasukkan misalnya kita mengklik ini. Nah, untuk menampilkan ini awalnya harus dari root, teman, awalnya root. Kita cari di sini. Di sini ada master data, teman. Itu salah satunya pemasukan. Root, resort, pemasukan, dan pemasukan controller, access. Juga ini, teman-teman, dari semua resort ini dia memanggil semua controller, itu sebanyak 7, teman. Yaitu ada pertamanya index, ada create-nya, manggil create, manggil store, manggil show, ngambil edit, itu update, dan destroy-nya atau hapusnya ya. Jadi cukup aja dengan satu ini bisa manggil 7 root dengan bersama. Nah, terus setelah dipanggil, sebelum memasuki ke controller, kita harus membuat itu model, karena sebenarnya teman-teman bisa langsung pakai query, tapi saya sini menggunakan model, teman-teman. Tuh, kalau menggunakan model kita harus membuat modelnya terlebih dahulu, model pemasukan. Nah, ini harus sama dengan database kita. Misalnya di sini kelas pemasukan, extend model, terus ada protected table pemasukan, ambil database pemasukan. Terus protect variable nih, tampilkan database pemasukan ini seperti supplier, alamat, tanggal, jumlah, dan nomor HP. Terus kita masuk ke controller pemasukan. Nah, controller ini
kita harus menghubung biar model kita, karena kita di sini menggunakan model, agar controller ini membaca dari model ini, kita harus menambahkan use app model pemasukan, teman-teman. Yang pertama, kita harus membuat kelas pemasukan controller extend controller terlebih dahulu. Baru setelah membuat kelasnya, kita membuat functionnya. Kita public, kita menggunakan public ke privat, teman-teman. Menggunakan public di sini function, fungsi dari index, teman-teman. Index. Lalu fungsi index nih mengambil data dari database pemasukan variable. Ini variable database pemasukan, ambil dari model to let's get, terus di return index foldernya pemasukan, ngambil file dari index. Gitu, teman, di compact di database. Ketika setelah di compact, ditelusuri, jika ada datanya, ada databasenya dan sesuai, maka dia akan return lagi ke view pemasukan, akan menampilkan di pemasukan index. Maka muncullah seperti ini, teman-teman, yang memanggil, karena fungsinya controller ini sebagai otak lah gitu ya, otak kerjanya di controller ini. Tapi kalau misalnya kita tidak controller, maka dia tidak bisa menampilkan, dia tidak tahu, teman-teman. Nah, terus kita buat juga public function create-nya, teman-teman, dengan return view build folder pemasukan dan mengambil filenya create gitu, karena fungsinya create, teman-teman. Terus setelah itu kita buat itu public function store-nya. Store ini datanya, teman, store gitu. Jadi kalau misalnya kita create, kita isi data, maka valid enggak misalnya store-nya gitu dengan database-nya. Karena nanti di store-nya itu merequest dan memvalidasikan, mengecek apakah dia sesuai dengan database kayak supplier, alamat, tanggal, jumlah, nomor HP. Terus disimpan, teman-teman, dengan cara variabel pemasukan, dengan model pemasukan. Dia create dan merequest semua database. Ini log service-nya, log activity-nya, teman-teman. Terus nanti setelah itu dia akan mereturn redirect root masukkan index with sukses data berhasil. Maka setelah dia menyimpan sistemnya nanti, mengklik simpan, karena mengklik simpan ini, teman-teman, maka dia akan kembali ke rootnya index di folder pemasukan dengan mengampirkan sukses data pemasukan berhasil ditambahkan. Nah gitu, teman. Terus kita akan menambahkan juga public function show gitu kan. Dia mengambil model dan juga variable database pemasukan. Terus agar dia menampilkan, maka function show ini dia akan mengambil codingan dari folder pemasukan ke file show compact, akan ditelusuri lagi. Kalau misalnya ada, maka dia akan mereturn view, akan menampilkan view dari pemasukan dari folder pemasukan di file show ya, akan tertampil seperti ini, teman-teman. Nah itu, teman. Terus kita membuat juga public functionnya, teman-teman. Edit, masukkan modelnya, ini variabelnya,
Terus dia akan mereturn lagi seperti biasa, view, masukkan edit, dia akan menelusuri lagi pemasukan. Jika ada maka dia akan datanya ada, maka dia akan mereturn view gitu, view dari folder pemasukan file edit gitu. Nah, di edit nih kita perlu fungsinya update. Dia merequest seperti sama tadi di sini juga di store. Kalau ini update, jadinya kalau di edit update merequest dari modelnya pemasukan ke variabel pemasukan. Dia akan merequest dan memvalidasi, yang mengecek apakah dia ada supplier, alamat, tanggal, jumlah, nomor HP. Terus variabel untuk menyimpan datanya, maka dia akan menyimpan data dengan menggunakan variabel pemasukan, mengupdate seluruh request yang akan dia update. Tuh, dia mengambil kata all, kata lama, dan menggantikan ke data yang baru, teman-teman. Terus ini sama juga teman kayak tadi, setelah data berhasil diperbarui, maka dia akan kembali lagi ke index, teman-teman. Terus kita ada di pemasukan controller, ada public function itu terakhirnya, public function destroyer. Itu destroyer ini maksudnya menghapus gitu. Itu dia ngambil model masukan, ngambil variabel masukan ini untuk log activity-nya. Terus di sini dia akan mendelete pemasukan variabel pemasukan database, akan delete yang dipilihnya. Maka jika dia berhasil dia menghapus, maka dia berhasil dia hapus, dia akan kembali lagi ke index gitu, teman-teman. Terus kita menuju ke view pemasukan. Nah, di sini ada index, teman. Nah, di sini ada titelnya, ada include dari stylenya ini navbarnya, include div class container. Nah, ini H1 hidden 1 class daftar pemasukan yang ini, teman-teman. Terus div class div element gitu, tuh data letak ini, teman-teman. Terus dia jika kita mengklik tombolnya tombol pemasukan buttonnya dengan kelas buttonnya primary, maka dia akan pergi ke path atau alamat dari file folder pemasukan ke file create. Gini kan. Jadi kalau kita klik ini, maka dia akan menuju ke halaman create. Terus di sini di index, ini untuk subbarnya, dengan style ini max width 300 pixel, dengan tipenya teks, ID insert input, dan class control, dan placeholdernya cari pemasukan. Jadi placeholder ini ya, teman-teman. Nih belakang button. Terus menggunakan session success alert. Terus dia untuk menampilkan tabel ini dia menggunakan tabel class dengan tabel border, tabel hover gitu ya. Itu terus head class tabel primary. Jadi tabel primary kayak ini, teman-teman, biru gitu deh. TR kita buat kolomnya. Itu kolom pertama itu TH, nomor, supplier, alamat, tanggal, jumlah, nomor HP, dan aksi, teman. Dan tutup kurung TH-nya. Terus kita di body-nya ID body pakai menggunakan for else. Kita kita panggil database-nya
variabel database tuh kita ask, kita persingkat variabelnya dengan nama pemasukan. Nah, kita bikin ini barisnya nih, baris ini, biar dia datanya tuh yang kita input tadi di sini muncul teman di sini. Kita panggil database-nya. Gitu. Kita looping interan, variabel pemasukan, supplier, pemasukan alamat, tanggal, jumlah, nomor HP. Terus sini ada di kolomnya di sini ada aksi ya. Kolom aksi itu ada untuk show-nya, edit sama hapus. Jadi kalau dia have, link, root, oke, untuk button BTN, terus dia ketika kita klik menuju show. Kalau kita klik edit, kita menuju ke edit. Kalau kita menghapus ke method post, dan juga dia mengonfirmasikan dengan dengan alert ingin menghapus seperti ini. Oke, itu teman-teman. Oke, dan menuju ke pemasukan destroy gitu dari controllernya. Terus pasukan texter belum ada data masukan. Jika ada tidak ada data. Terus ini ada script JavaScript. Untuk pencarian di kolom pencariannya nih. Di dia bagaimana sistem dicari gitu, lihat filter, rows dan tag dan macam. Oke, setelah itu aku membahas sedikit di part. Oke, di part ini sebelum kita masuk ke transaksi pembelian, kita harus perlu juga mengetahui dari partnya dulu. Sini bisa ganti membuat juga, ada ganti filter juga, filter jenis jasa part gitu. Oke, ini untuk nambahnya gitu, kode otomatis. Oke, misalnya namanya partnya itu apa ya, ring apa bagusnya, kampas misalnya. Terus masuk ke misalnya jenisnya nih part gitu. Nah, di sini juga teman-teman bisa menambahkan jenisnya juga. Sini juga, jadi nggak perlu lagi di database, nambahkan di sini aja. Ini menggunakan sistemnya pop-up. Itu beri kategori, drop down, seperti suku cadang, purchase, nomor serinya terah aja, stok awalnya misalnya 5, harga awalnya dengan kita bikin 5.000, enggak rata-rata yang 3,5 mungkin. Harga belinya di terakhirnya itu 2.000 gitu misalnya. Oke, kita simpan, maka data berhasil ditambahkan. Maka dipilih part, kampas ini pas. Oke, dengan satuan kategori untuk awal si gitu, bisa melihat. Di pun bisa juga, dan juga hapus. Oke. Nah, di sini aku menjelasin codingan dari part itu. Kita awal dari rootnya dulu ya teman-teman. Oke. Sebelum untuk menampilkan
apa tadi part jasa ini kita harus perlu namanya root teman untuk memanggil. Nah dia, nah ini. Jadi dengan menggunakan resource part jasa saja, dengan menggunakan part jasa controller class, dia akan memanggil 7 root juga, itu seperti index, create, store, show, edit, update, dan destroy gitu teman-teman. Terus tadi kan ada juga tuh ada satuan, kategori, jenis. Di sini ada root, gunakan root post satuan tambah controller, store, nama, satuan tambah. Itu di root get kan, di root get tampilkan satuan dan juga kategori, jenis store teman-teman. Di part jasa ada modelnya dengan kelas part jasa model, protected table part jasa, protected primary key-nya ID gitu kan, public step-nya true karena ada di database. Kalau misalnya nggak ada step-nya buat aja false. Terus ada variable isi dari database-nya, ada kode, nama, ID jenis, ID kategori, ID satuan, itu nomor seri, stok awal, harga rata, harga beli terakhir. Ini ada jenis juga nih, jenis, ada model, tabel jenis, ID, step-stepnya nggak ada, create atau update tab gitu di database false gitu, kita bikin false-nya karena nggak ada, filenya cuma nama di jenisnya direlasikan ke part jasa menggunakan public function part jasa, return, how many, part jasa class, ID jenis, ID gitu, sesuai dengan ID gitu. Terus tadi di part jasa ada kategori, kategori ada juga teman. Kategori use pakai tabel kategori, pakai primary ID, step-nya false karena ada juga timeline update-nya. Available-nya nama aja. Tuh kita relasikan ke part jasanya, public part jasa, return this has many, model part jasa. Kita ambil ID kategori dengan ID gitu. Nanti diambil dengan nama di sini labelnya. Terus ada setelah jenis itu ada namanya satuan. Satuan ini juga teman. Pakai table satuan, primary ID, ada false, nama juga di sini direlasikan ke part jasa. Function part jasa, return many, part jasa, kita ambil ID satuan, ID. Nah itu teman-teman. Kita masuk ke part jasa. Controller, wow, dipanggil juga teman. Oke, karena tadi banyak teman, ada kategori, ada jenis, ada satuan, dan part jasanya juga. Nah, kita menggunakan app model part jasa di modelnya. Terus ada app model satuan, ada app model jenis, ada kategori. Nah, kita buat dulu kelasnya dulu teman. Karena ini part jasa control harus sama teman, harus part jasa control extend controller. Terus kita buat public functionnya index. Kita request, kita query kan, kita mulai dengan query relasinya, query ambil model jasa, ambil with, ambil satuannya, jenis sama kategori. Terus cek apakah user memiliki jenis part jasa menggunakan if, request dengan jenis, atau query will has jenis, function, key, use, request, key, where-nya tuh dimana kita memanggil nama, kita request lagi ke jenis. Tuh apakah cek apa user memiliki filter jenis.
Terus eksekusi query-nya, variable part jasa dengan variable query get gitu. Terus setelah itu kita return view-nya, part jasa index-nya jadi compact. Apakah jika ada database part jasanya, maka view akan menampilkan part jasa dan index gitu teman-teman. Terus kita buat public function create. Sini aku pernah kita membuat general kode otomatis dengan format PJ gitu, J00 sekian, dengan variable last, part jasa, model, order by, ID, dash, phrase, menggunakan if else, if the last ambil angka dari kode terakhir, enum it file sebut kelas kode 2, jika dia nanti nambah satu lagi gitu, misalnya aku PJ nya 1 kan, nanti dia akan otomatis jadi PJ 2 gitu teman. Else enum 1 itu format kode barunya. Kita buatkan variable kode baru dengan nama PJ itu start pad enum 3 0 gitu, start pad left gitu. Itu data drop down-nya, biar dia datanya drop down di drop down seperti ini teman-teman. Fungsinya kita pilih satuan gitu, variabel database-nya kita panggil model al, terus sama juga jenis model jenis, variabel database kategoris dengan kategori di models al, terus di return view part jasa create gitu. Jadi kita compact dan satuan, jenis, kategori, kan kode barunya gitu. Ini untuk satuan ini memanggil ini teman-teman untuk di pop up nya. Terus kita membuat function store, request, validasi, nama, indeks jenis, ID jenis, ID kategori, ID satuan, stok awal, harga awal, rata-rata, harga beli terakhir, sama seri. Terus kita generate kode otomatisnya dengan last part jasa order by ID dash phrase. Kita if else, if last num, seperti tadi teman-teman yang di create nya juga buat kayak gitu juga, di store nya pj enum juga, simpan data part, oke, variable part dengan part jasa create, kode dengan variable kode baru, nama dengan request nama, ID jenis, request dengan ID jenis, kategori request dengan ID kategori, ID satuan request dengan ID satuan, nomor seri request dengan nomor seri, stok awal request dengan stok awal, harga awal request dengan harga awal, harga rata request harga rata, harga beli terakhir request dengan harga beli terakhir. Ini long aktivitasnya. Terus kita return redirect-nya. Jika dia data berhasil ditambahkan, maka dia kembali ke indeksnya di part jasa. Nah, kita buat lagi public function show-nya. Biasa kita return langsung, sebelum itu kita panggil modelnya itu sama variabel database-nya. Terus kita return jika ada part jasa, maka kita compact ke view, maka dia kembali ke show gitu. Terus ada public function edit dengan variable ID, sasaran ID teman-teman. Di sini part jasanya menggunakan variable part jasa dengan model part jasa feeder file ID gitu.
Terus ada satuan, ada variabel satuan al, jenis al, kategori al. Terus dia ketika sudah di compact part jasa satuannya jenis kategori, maka dia pack itu di editnya, edit di part jasa. Terus kita membuat juga public function update-nya, karena edit tadi kan kita update, request part jasa, method part jasa, request validasi, kode part jasa ID dengan ambil part jasa ID, nama, request, ID jenis ID, berdasarkan ID kategori ID, satuan ID, stok awal, harga awal, numbering, nomor seri, string gitu. Itu dengan variable all, ambil data dari all, data all tadi akan diupdate ke part jasa. Terus part jasanya mengupdate kode, nama, ID jenis, kategori, ID satuan dengan ID satuan, nomor seri, awal, harga rata, harga beli terakhir. Ini log aktivitasnya. Ini return redirect root. Jika datanya berhasil sukses, maka dia akan kembali ke index. Terus ada public function destroy terakhirnya. Method part jasa, variable part jasa. Ini untuk log aktivitasnya. Terus dia part jasa yang dipilih akan mendelete, maka di database akan terdelete sesuai dengan yang di delete. Terus di return, jika data berhasil dihapus, maka dia kembali ke index. Terus setelah controller, kita akan menuju ke view-nya part jasa. Ini ada stylenya untuk tabel TH region style. Kita masuk ke sini, aduannya daftar harga part jasa, aduannya jasa, bagian tombolnya div class, bagian kiri tombol div class dengan root, dengan rootnya part jasa create dan button primary untuk tambah part jasanya. Jadi kalau kita klik button tambah part jasa, maka akan masuk ke create nih teman-teman. Nah, terus div class drop downnya ini filter jenis gitu. Untuk filter jenisnya, untuk ini filter jenis di drop down, kayak drop down itu. Jadi kalau misalnya di draw itemnya tuh URL-nya part jasa, maka ke semuanya. Jadi kalau drop down URL-nya misalnya kita klik ke part, maka dari part ini akan mengambil jenis dari part gitu. Kalau kita ambil ke jasa, maka kita ambil jenis dari jasa, teman. Itu bagian sidebarnya untuk cari pengkolomnya pakai tipe tag, ID start input. Ini untuk ID start input ini untuk di JS-nya teman. Itu penholder cari part atau jasa. Nah, sebenarnya sukses alert. Itu menggunakan tabel yang mulai di luar gitu. Misalnya tabel, menggunakan tabel primary ya warna biru teman. Terus dengan kode, nama kolom kode, nama, jenis, kategori satuan, nomor seri, stok awal, harga rata, harga beli terakhir, dan aksi terakhir. Terus di body-nya, tabel body-nya untuk untuk barisnya itu per kolomnya ngisi itu ada nama kode, nama jenisnya tuh diambil dari nama jenis, pada kategori itu diambil nama kategori, satuan ngambil nama satuan,
seri, stok awal, itu dengan harga, dengan buat desimalnya 00, koma, terus ada helpnya. Jadi kalau kita klik lihat, maka masuk ke show, kita edit, kita masuk ke edit. Kalau kita klik delete, menghapus atau masuk ke destroyer dengan ada alertnya di sini teman. Terus ini untuk JavaScript, dari scriptnya inputan gitu ya, query constructor tabel th. Ini untuk tabel th ini pihak dari dropdown yang tadi teman-teman, dropdown ini. Jadi kalau dia pilih part, maka dia tabelnya otomatis mencari part aja. Jadi dia kan tadi panjang bawah, maka tinggal diklik, dia sesuaikan aja gitu. Biasa segini dia semua dipanjangnya lagi. Oke, itu dia masuk function. Di sekitar size ya kan, stop recess, sign, itu ada left search-nya. Ini untuk daftar inputannya. Ini dia set input. Ini untuk ID input tadi, set input gitu. Terus di create di sini di part jasa ada tambahan data part jasa, from-nya tuh, di from-nya ini from action root part jasa store method post gitu teman. Jadi kalau kita klik from-nya tuh ya store tadi teman, untuk di store-nya tadi. Oke, terus CRF itu ada div ke MBT, label, kode, tipe, tag, nama kode, kelas, from control, value-nya kita ambil dari kode baru tadi, kode baru dari controllernya gitu teman. Ini store tadi, ini dia. Nah, generate otomatisnya nih, ini kode baru. Terus create, ini seperti ada nama seperti biasa, tag. Untuk jenisnya nih agak panjang teman, kita select name-nya ID jenis, kita ambil dari ID jenis, ID-nya ID jenis, kelasnya from control. Ini ada optionnya, value-nya tuh, pilih jenis ini ya, option ini pilih jenis. Terus for each itu dia ngambil variabel jenis, database jenis di AS kan, jadi jenis, variabel jenis saja. Di option value-nya di database variabel jenis itu cuman ngambil ID. Terus dari ID tadi dia hanya mengambil namanya saja gitu. Ini untuk tombol buka model. Ini untuk button ini, dalam samping ini. Dan untuk tambahkan jenis gitu. Ini apa juga teman? Ini untuk database targetnya nih. Hashtag tambah jenis model di JavaScript-nya nanti. Terus ada di sini kategori ID, itu label formnya ID kategori dengan nama kategori. Itu flag select name-nya ID kategori dengan ID kategori, class from control. Itu option value-nya, nilainya tuh option value untuk di apanya, cuman buat dipilih kategori biar user tahu nanti ya. Terus pilih kategori. Itu for each, kita ambil database variable kategoris, kita aliaskan variabel kategori aja. Setelah itu kita optionkan value-nya ke variabel kategori, kita ambil ID,
Terus karena kita diambil kategori, maka kategori tadi kita hanya mengambil namanya saja. Sama juga untuk menambahkan dengan hashtag tambah kategori modal untuk di JavaScript-nya tambah seperti ini juga. Jadi ini. Oke, tambah satuannya juga gitu, bagian root dan satuan, dan tambah tombol tambah dengan ID satuan dengan nama satuan, option value-nya tuh. Option value tuh lihat satuannya dulu, tuh for each variable database-nya satuan, itu aliaskan satuan, option value-nya satuan, ambil ID, terus satuan tadi hanya yang kita ambil hanya namanya saja, nama dari ID satuan. Ini yang ditambah tuh tombol tambah satuan dengan hashtag tambah satuan modal gitu. Ada nomor seri seperti biasa, tag nomor seri, stok awal, numbering, request, harga awal, harga rata-rata, harga beli terakhir, tuh submit ya untuk tombol simpelnya. Jadi kalau dia mau kembali, nanti kembali, maka dia akan kembali ke indeks gitu. Nah, di sini untuk modal tambah jenisnya menggunakan div class model fan. Dia ambil ID dari tadi yang BS tampil tadi, tambahkan jenis modal, area tambahkan jenis label juga, dan area hiddennya true, dialog, dan form ID-nya from jenis satuan, modal header yang primary key, text weight, modalnya title, ID-nya tambah jenis label ini, label tambah itu, terus bikin tambah jenis baru, tambahkan jenis baru di sini. Itu apa itu? Header 5 ya. Itu tipe button, class, data previous, modal gitu. Tipe tag itu, terus nama jenisnya tag, nama jenis, ID nama jenis, dan placeholdernya contoh part jasa gitu. Tuh buttonnya data batal gitu, bisa button header, tipe submit, BTN sukses, simpan gitu. Terus di model ditambah kategori juga gitu. Oke, untuk kategori sama tadi ada ID kategori dari sini. Ini ambil dari yang atas tadi, dari Chrome-nya tadi. Terus dia ngambil nama kategori, ID nama kategori, sama semua ini juga. Tambah satuan modal true, satuan tip modal tuh, ngambil tag nama satuan from. Ini untuk scriptnya, tuh menggunakan ajak untuk tambah satuan, pakai ajak setup header, pakai SRF token, itu menggunakan form tambahan satuan, memilih functionnya, tuh lihat nama satuan file, ajak, root satuan tambahan, method post, terus data token, serve token dengan ID-nya itu nama satuan gitu. Itu sukses respon dan tambahkan satuan baru, drop dan pilih otomatis gitu dia itu ini. Terus untuk ini tambahkan satu modal weight, dan form tambah satuan, itu reset, tutup modal dan reset input gitu dia. Alert, nanti ada alertnya satuan berhasil tambahkan. Jadi kalau error nanti fungsinya terjadi kesalahan, periksa kembali. Sama ditambah di kategori juga gitu, tambah kategori, letnya nama kategori, dengan nama kategori, file, pakai ajax, kategori tambah gitu,
Sekarang root ini sudah ada. Ini pakai root di sini ya. Rootnya itu di sini teman. Nah ini dia. Rootnya tambah satuan tambah gitu, store tambah kategori store jenis itu teman. Nah itu dia teman, tuh JS nya jenis satuannya juga, jenis root, jenis store, pastikan root ini sudah ada, post kan. Tuh fungsi tambahkan jenis baru ke pilihan otomatis menggunakan ID jenis, panggil ID-nya, respon nama, respon ID, terus select respon nama gitu. Tambah jenis modal untuk risetnya, form jenis satuan gitu teman. Di editnya juga teman-teman sama seperti itu juga, menggunakan JS juga sama kayak tadi. So ya seperti ini ya, kode part jasa, kode nama part jasa, jenis part jasa, jenis nama, kategori part jenis, kategori nama diambil cuma nama, satuan part jasa, satuan diambil nama, ini nomor seri, part jasa stok awal, part jasa harga awal, harga rata-rata, part jasa harga beli terakhir. Itu archive-nya untuk kamu kembalinya, ketika diklik kamu kembali maka kembali ke indeks itu teman. Nah seperti itu untuk di part jasanya teman-teman. Nah dari dua penjelasan dua master data tersebut, kita beralih lagi ke transaksi pembelian teman-teman. Pembelian karena dia nyambung teman dari pemasukan ke part jasa. Nah tabel pembelian ini, sini ada daftar pembeliannya, terus ada laporan pembelian rekapnya, bisa menggunakan PDF juga teman-teman. Terus ada lapor rincian pembeliannya, ini rekapnya. Oke, ini lapor rinciannya. Oke, jadi untuk mengkliknya tuh ada di sini, ada tanggal misalnya tanggal mungkin 20 aja, 20 namanya agrari bangsa. Nah, terus kita cari namanya kampas tadi stok awalnya 5 ya, awal 5. Di pembelian ini sistemnya dia nambah stok teman-teman, hanya untuk nambah stok. Ini nama supplier agrari bangsa, kampas, saya aku tambah 5 lagi lah gitu. Oke, modalnya tadi 2000, jadi tambah 2000 ku ubah lagi modalnya jadi 3000. Harga jualnya ubah jadi 6000. Nah 100% ya. Jadi total ini hanya menghitung dari modalnya saja, karena di pembelian itu alurnya tuh seperti kalau dia hanya membuat harga modalnya saja teman-teman. Ini untuk memudahkan harga jual, untuk memudahkan saja untuk harga jual. Jadi yang dihitung cuma harga modalnya aja. Jadi nantinya ini akan berubah, ini jadi harga jual ini masuknya ke harga awal, modalnya masuknya ke harga beli terakhir. Persen ini nanti berubah menjadi nominal, di partnya tuh di kolom harga rata-rata. Oke, kita simpan dulu. Oke, kita simpan, masuk dia pilih 5, modalnya 3, total 15. Oke,
Kita kembali. Nah di sini kan udah nih masuk nih. Ini printnya. Ini untuk bisa ngedit juga. Nah, kita tengok di partnya tadi teman-teman, kampas ya. Nah kampasnya ini stoknya nambah teman, dari 5 jadi 10 dia. Terus harga awalnya tadi 5.000 jadi 6.000. Harga beli terakhirnya dari 2.000 jadi 3.000. Jadi harga rata-ratanya menjadi 3.250. Itu teman. Harga rata ini ya. Dia mengikuti stoknya juga teman-teman. Oke. Karena dari coba juga laporan pembelian, laporan rekapnya juga seperti ini. Nah, seperti apa codingannya? Codingannya tuh kita ketahui itu di rootnya dulu ya. Kita tengok di root. Di root tuh ada root resort pembelian gitu. Tidak perlu membuat root index, edit atau segala macamnya. Cukup ini aja. Tapi untuk laporan, untuk PDF-nya kita memerlukan namanya root laporan pembelian. Laporan pembeliannya nanti ada pembelian PDF dan juga Excel. Excel juga, Excel. Terus bisa print juga, dan juga delete pembelian gitu di webnya. Terus kita masuk ke modelnya, model pembelian. Ini model pembeliannya, buat kelasnya pembeliannya extend, nama paste-nya app model ya, karena yang terletak di app dan model gitu. Lalu ada kelas, kita buat kelas pembelian. Terus ada kita buat protected variable dengan isi tabelnya itu ada nomor nota, tanggal, supplier, total akhir, sesuaikan dengan database kita buat di PHP admin. Terus kita relasikan detail pembeliannya dengan public function detail, return hemani pembelian detail kelas gitu. Nah di sini ada pembelian model pembelian detailnya. Kita buat kelas pembelian detailnya dengan HTML model, protected dengan variable dengan isinya dengan pembelian ID. Ambil dari pembelian ID-nya, nama barang, ikuti modal, harga, total. Ini ikuti dengan database di PHP-admin. Terus kita relasikan pembelian dengan pembelian. Kita buat public functionnya pembelian, return this belong to pembelian. Terus teman-teman. Oke, kita masuk ke pembelian. Nah, di pembelian ini enggak lumayan teman-teman. Ini speknya nih harus sesuai. Letaknya app, http, controller. Terus kita relasikan itu use, kita ambil datanya dari app model pembelian, dari pembelian ini. Pembelian itu pembelian detail. Ini untuk PDF-nya, use break ini PDF-nya, use PDF. Terus use model part jasa ya, karena nanti untuk barangnya kan, harga barangnya macam. Oke, kita buat terlebih dulu namanya kelas sesuai dengan nama controllernya, kelas pembelian controller, extend controller. Nah kita masuk ke index dengan untuk daftar pembeliannya, public function index, request. Nah daftar dengan ini dari request sampai get itu gunanya untuk membuat daftar pembeliannya.
yang dapat bisa difilter. Query pembelian order by tanggal, karena sesuai tanggal ya di sini teman. Jadi kalau kita klik ini, tampil. Ini udah semuanya jadi ya. Kita reset. Oke, pembelian tanggal dash gitu. If request from and request to. Oke, pakai where bit when tanggal request from request to gitu. Terus dari variabel pembelian filter itu sama dengan query get gitu. Terus kita masuk ke data full untuk rekapnya. Jadi nanti filternya ini gunanya dia cuma memfilter di bagian sini aja teman-teman, bagian sini aja. Sedangkan untuk di bagian ini lapor pembelian dan rincian pembelian itu tidak mengikuti yang ini nanti teman-teman. Dia tidak misalnya kita bikin tanggalnya segini atau buatnya tanggal segini, dia kan 8 nih, dia ini lebih nih, ini enggak ikut teman-teman, cuman ini aja. Terus tadi data full rekap, tadi data rekap dan rinciannya tetap full ya teman-teman, dengan variabel pembelian al, pembelian dot with detail, order by tanggal, ASC, get itu di return view-nya pembelian index. Misalnya di compactnya dulu pembelian filter, pembelian al selesai, maka kembali lagi ke index dia. Oke, untuk inputan pembelian, ini maksudnya kita tambahkan untuk inputan pembelian, kita tambahkan namanya function create dengan public. Nah, public function create kita masukkan ke part variable part dengan metode part jasa where has jenis function key variable key where nama part order by nama get. Maka dia nih maksudnya nih dari part ini dia mengambil part yang hanya sesuai jenis partnya aja gitu. Jadi jasanya nggak masuk, makanya di sini jenis nama part gitu teman-teman. Jadi ngambil nama part gitu. Oke, maksudnya ini teman-teman. Nih, jadi drop down ini hanya jasanya saja teman-teman. Partnya saja teman, jasanya nggak masuk gitu. Karena yang di tab pembelian tidak jasa ditambahkan stoknya, tapi partnya teman-teman. Terus di return, di compact dulu partnya. Kalau sudah selesai baru kembali ke pembelian create. Sebenarnya create index bisa teman, tapi create ya. Terus kita buat lagi namanya public edit untuk mengeditnya teman. Untuk editnya. Nah, itu edit nih nanti. Oke, untuk public edit gunakan ID, variable ID. Nah, variable itu terus tambahkan ID, variable pembelian. Metode pembelian with details. Vendor file ID. Nah, kita log jika sudah dipakai transaksinya gitu. Kita log dengan buat variable dipakai dengan app model transaksi detail ini. Dia terhadap detail ini kan harga diskon jadi part jasa gitu. Inputannya ambilnya dari sini detail. Mana tadi dia? Nah, ini where in itu nama barang. Tuh gunakan variabel pembelian
kita ambil details, plug, ambil nama barang, dia itu kita bikin Xstage. Itu kita if kan variable define dipakai return redirect root kemudian index with error, kemudian sudah digunakan dalam transaksi dan tidak bisa diedit. Itulah. Terus variable part dengan metode parjasa warehouse jenis. Oke, kita tambahkan variable key where nama partnya get, nama dan part get. Terus setelah pembelian partnya di compact sudah selesai, maka dia kembali ke pembelian edit. Nah, ini bisa teman-teman. Oke, kita buat lagi public function store-nya untuk simpanan pembeliannya. Kalau tidak pakai function store, maka simpan pembelian tidak bisa teman-teman, tidak bisa disimpan pembeliannya. Tuh. Oke, kita gunakan method request dengan variable request memvalidasi tanggal, supplier item part ID, item quantity, stock, item modal, item harga. Oke, part ID ini dengan extend part jasa ID gitu. Jika sesuai maka valid ya, sesuai dengan di pembelian detailnya. Nah, kita generate nomor notanya. Alas pembelian less price. Itu kita gunakan variable nomor nota dengan PB gitu. Ini dia nomor PB, dia otomatis nanti pas setelah di print memang PB dengan less ID 0 and generate total 0 gitu. Simpan header ini untuk simpan pembelian header teman-teman dengan menggunakan variable pembelian, metode pembelian. Kita create nomor nota, kita ambil nomor nota sini, variable ini nomor nota, tanggal, request tanggal, request supplier, total air. Oke. Terus kita loop detail pembeliannya teman-teman. For request item kita aliaskan item jadi item. Terus variable part, metode part jasa, vendor file, item, variable item, part ID gitu. Untuk partnya, untuk quantity-nya gunakan integer item quantity gitu. Modalnya sama juga, variable modal harga beli terakhir. Kita ngambil untuk variable harga, item harga jual gitu. Terus untuk total pembeliannya kita gunakan total pembelian dari semuanya, dari modal dan quantity-nya. Kita bikin total, bikin di sini matematikanya variable total sama dengan variable quantity dikali variable modal, terus di generate total kan menjadikan total gitu. Maka dari stok dikali modal maka dapatlah generate totalnya. Terus ini untuk simpan detail pembelian. Wah, kita menggunakan metode pembelian detail, kita buat create, kita buat pembelian ID dengan variable pembelian, dengan kita ambil ID di sini, nama barang dengan variable part, dengan kita cuma ngambil namanya saja, quantity, ambil quantity-nya, stoknya, modal, harga, total. Maka kita hitunglah harga rata-rata nominal dari persennya. Dari persen yang ini teman-teman. Nih persen ini, kok jadi 100 dia, gimana dapatnya? Gitu. Maka inilah dari kita buatnya variable stok lama. Dari stok lamanya nih tadi 5 jadi 10. Jadi 10 misal kok bisa dapat dia teman-teman. Misalnya tadi teman-teman nih tadi kan 5, nih 10 dia.
Makanya dapatlah harga rata-ratanya, dapat rata-ratanya karena itu. Ini nominal dari stok lama tadi sama dengan variable part ke stok awal gitu. Partnya stok awal gitu kan, stok awal. Tuh variabel harga rata-rata lama tadi kan variable part harga menjadi harga rata-rata besar 0 gitu. Kita bikin variable part harga rata-rata terus dapat modal. Terus variabel total nilai lama sama dengan variabel lama dikali harga rata-rata lama. Jadi stok lama tadi dikali harga rata-rata lama. Terus variabel total nilai baru tadi sama dengan di kunti atau stok dikali modal, dikali variabel modal. Jadi variabel stok baru sama dengan stok lama ditambah kuti. Terus harga rata-ratanya menjadi jadi dari harga rata-rata tadi dapatlah dari total nilai lama ditambah total nilai baru dan dibagi dengan stok baru tadi. Nah, ini dia stok lamanya nih. Ini total nilai barunya ini. Kalian dapat tadi, ini dapat. Ini stok barunya, cuman stok lamanya ditambah dengan stoknya. Maka harga rata-rata dapatlah dari variabel total nilai lama ditambah variabel total nilai baru dibagi stok baru gitu teman-teman. Terus dia di partnya bakalan terupdate teman-teman, kan tidak di pembelian saja terupdate, tapi di part juga terupdate teman, makanya dia terupdate sini. Bagaimana caranya? Caranya itu kita buat variable part update stok awal ditambah equity gitu teman-teman. Harga beli terakhir modal, harga awal, harga rata tadi ambil dari harga rata-rata ini, kan dapat nih nominal dia. Nah, kita update lah total pembeliannya. Total pembelian update total akhir sama dengan total akhir variable grand total gitu. Ini log activity-nya kita return jika parameternya pembeliannya ID, terus maka dia akan ngeprint gitu, bisa print gitu. Terus kita masuk ke public function update request, method request, parameter request ID, terus dia variable request validasi parameter request divalidasikan tanggal, supplier, item, part ID dengan part jasa ID gitu, ganti ke modal update-annya. Terus update masukkan variabel pembelian, metode pembelian with detail variable ID. Kita rollback ke stok lama tadi. Forward dengan variabel pembelian kita aliaskan dengan details, terus ID part, nama part jasa, where nama variable detail, nama barang, freeze is part continue. Terus sorry teman, ini tadi variabel teman. Oke, dengan variabel stok lama, variabel part, stok awal, variabel detail, kuti dia. Jadi kita robek nilai stoknya, nilai parameter nilai sekarang, variabel part dan stok awal dikali variabel part. Jadi harga rata-ratanya. Di variabel nilai rollback, variabel detail
untuk di variable detailnya quantity dikali variable detail modal. Di variable stok baru max, stok lama, variable harga rata baru kan variable stok baru, round nilai sekarang dikurang nilai rollback dibagi stok baru. Terus di part ya, parameter partnya update stok awal, stok baru, harga rata. Hapus detail lamanya, parameter pembelian detail delete, update header pembelian, update tanggal, request tanggal, supplier request supplier. Itu parameter grand totalnya 0. Simpan detail, ini untuk simpan detail barunya dengan hitung ulangnya gitu. Forward item. Parameter part, metode part jasa, itu item per ID. Parameter equity dengan item, modal, harga, total, variable equity dikali modal, grand totalnya dari total gitu. Pembelian, jadi metode pembeliannya create, pembelian ID, parameter pembelian ID, nama barang, parameter part nama, variable nama, equity, modal, harga, total. Terus di moving average, kita moving average dari apa tadi, harga rata-rata tadi di parameter stok lama dengan parameter part dari stok awal. Parameter harga rata lama sama dengan parameter part dengan harga rata lebih kurang 0. Nah, parameter part harga rata-rata, variable modal. Di variable total nilai lama sama dengan variable stok lama dikali variable harga rata-rata lama. Untuk mendapatkan total nilai baru, sama dengan variable equity dikali variable modal. Untuk variable stok baru sama dengan variable stok lama ditambah variable equity, dan variabelnya harga rata-rata sama dengan R1 variable total nilai lama ditambah variable total nilai baru dibagi total baru. Nah, terus kita update di partnya juga tuh, seperti tadi di store. Oke, kita update total pembeliannya, dan kita all pembelian. Nah, kita log activity. Ini kalau misalnya sudah sukses, kembali ke indeks. Tuh. Terusnya kita tambahkan function print ID. Nah, ini parameter pembeli, metodenya pembeli, detail, video file, ID. Itu kita PDF kan, printnya PDF load, kita kemudian print kemudian jadi set papernya A4 portrait gitu, return PDF, nota pembelian PDF. Nah, gitu dia. Upon recap view-nya, public function laporannya, recapnya tuh variable from, parameter from sama dengan parameter request from to request to, parameter query, metode pembelian query, if from and variable to query where but when tanggal, macam pembelian, query order by tanggal, exchange get. Jika pembelian from itu yang sudah konfirmasi dan ini atau sesuai, maka dia kembali ke pembelian laporan. Oke, juga ini untuk laporan PDF-nya seperti ini. Pakai pembelian query, order by, tanggal exchange get. Terus parameter PDF, metode PDF untuk pembelian laporan PDF
di compact pembelian foto, paper apa, portrait. Terus pembelian PDF, stream, laporan rekap pembelian PDF. Sama rincian seperti itu juga, sama juga kayak tadi, cuman beda ininya menambah rincian. Di rincian PDF-nya juga sama, cuma beda di sini aja, ganti aja rincian. Terus ada public function destroy ID. Ini untuk kita ambil dulu terlebih dulu di kita pembelian data pembelian dulu. Ambil data pembelian dulu dengan parameter pembelian, metode pembelian, with detail vendor file ID. Terus simpan data lama untuk update all pembelian untuk array, untuk aktivitasnya. Tuh hapus detail dulu where pembelian ID. Terus hapus di daerah pembelian vendor ID delete. Jadi setelah sukses dihapus, maka kembali ke pembelian index. Itu di kontrol pembelian. Yuk di view pembelian enggak banyak lah di view. Di view kayak ini untuk stylenya, style body include dengan data pembelian. Di sini dia hamil ketiganya di pembelian untuk ini ya. Terus dipakai display tombol inputannya, tambahkan table menggunakan button dia pembelian. Jadi kalau kita klik masuk ke pembelian create-nya sini dengan button add. Oke, terus kita filter tanggalnya dengan action pembelian. Di kalau kita tampilkan ini dia masih masuk ke pembelian ID pembelian indexnya. Dari data dari itu ya, terus itu sampai tanggal berapa gitu. Itu tampilkan. Tuh di set filternya ada juga di sini. Tuh, kita dengan request kita di index juga reset ya. Nah, di sini ada tabelnya, yaitu ada tabel nomor nota, tanggal, supplier, total, aksi. Ya, seperti ini ya, teman. Nomor, nota, tanggal, nomor, supplier, total, nomor aksi. Itu kita format kan dengan pembelian filteran as kita aliskan dengan parameter i dengan itu kita variabel dengan p. I-nya 1, parameter P nomor nota, P nomor tanggal, P supplier gitu. Jam ini untuk pembelian print, dia masuk ke print dia sini untuk rootnya. Lalu kita klik print sini, tadi akan ngeprint gitu di teman. Terus kalau kita pembelian edit, dia akan mengedit teman. Nah, terus untuk hapus kita buat rootnya dengan destroy. Adik kamu hapus, yakin ingin hapus gitu, seperti ini. Nah, itu. Terus ada sini laporan pembelian rekap gitu, berapa grade pembelian al, kita askan di parameter P gitu. Di parameter grade P total akhir, P nomor nota dikurang nota dan supplier total rupiahnya. Ini total pembeliannya. Oke, kita hafalkan ke laporan pembelian PDF. Kita PDF rekap. Oke, detailnya. Itu laporan rincian sama juga, nomor nota, tanggal, dia lebih lengkap teman-teman. Supaya barang, equity, modal, total. Masukin semuanya. Kita askan P-nya, kita detail, askan edit.
di parameter D, totalnya di parameter D total, DPW nama barang parameter D parameter D QT. Terus di sini ada rootnya juga, jadi masuknya ke laporan pembelian rincian PDF. Nah gitu teman ya, grade-nya ya kurang lebih kayak ini juga teman. Kemudian tambah nama pembelian, grade-nya kita pakai metode from-nya pakai metode post action, root-nya pembelian store, kita klik tadi pembelian store ya, ID from pembelian ya. Ini header-nya tanggal supplier ya, inilah tanggal supplier. Terus kita bikin tabelnya, ada 6 barang, harga barang, persen, harga jual, total. Ini dia from-nya. Terus di sini TD-nya nama part ID-nya tuh biar mengikuti seperti ini. Jenisnya menggunakan per ID per slash, ID-nya per slash, value-nya pilih barang par, kita aliaskan dengan parameter P, juga parameter P ID, data modalnya parameter P, harga beli terakhir, data parameter harga awal, parameter nama gitu, alright. Itu numberingnya, inputan numbering apa nih ya, numbering modal, persennya seperti ini teman. Itu harga jual, ini total, ini buttonnya kemudian. Jadi kalau dia button dan indeks kembali dia reset deh. Nah di sini teman-teman intinya tuh di JS-nya. Nah di JS ini ada cost per slash tadi teman. Part slash itu di partnya tadi teman, ada part ini. Di part mana part ini form pembeli ID-nya, ini dia ID-nya part per slash. Oke, kita bikin cost per slash-nya, ikuti input, model input, harga input, persen input, total input. Nah, terus kita untuk menghelper rupiah, untuk rupiah ya, fungsi rupiah, numbering return. Tuh jadi kan ID style IDR gitu, minimum from from number, itu function, kita buat function angkanya lagi. Ini untuk memvalidasikan ke database-nya, bahwasannya rupiah tuh nggak bisa dimasukkan ke database, jadi pas dia di database tuh masuknya ke nominal ya, bukan rupiah. Nah pilih barang per slash, tadi part slash-nya, change function cost option di select, untuk modal input rupiah, itu harga input rupiah, tulis harga, itu harga persen, harga total, itu hitungan persen ya, menggunakan ini hitung persen. Ini function hitung persennya, cost modalnya kan begini, ada cost modal nih, cost ini di cost modal, angka modal input, value-nya, value cost harga, angka harga input value. Nah kita if kan, jika modalnya besar dari 0 dan harganya besar dari 0, maka cost persennya tuh harga dikurang modal dibagi modal gitu, dikali 100. Karena persen inputnya value persen ditambah persen gitu, else-nya persen input value 0% gitu. Hitungan totalnya untuk function hitung total seperti ini teman. Function hitung total,
cost equity-nya, ada equity tadi di atas ini, ada equity ya, equity persen equity input value gitu, cost modal, angka modal input value, total input value rupiah, equity dikali modal. Nah itu untuk hitung total, equity-nya dikali modal. Model diubah, nah, ini model diubah ini teman-teman, input function this value rupiah, angka this value hitung persen gitu. Untuk harga diubahnya, gini teman, harga input value listnya input function this rupiah, hitung persen, hitung total. Terus untuk equity diubahnya, biar equity-nya diubah, ini teman, diubahnya tuh ke partnya tuh, hitung total. Tuh sebelum submitnya, dokumen gentleman form pembelian tadi yang di sini, ini form pembelian kan untuk metode posto dari pembelian store. Nah di situ ada submit function, model input value, angka model input value, harga input value dengan angka harga input value itu teman scriptnya. Tuh di-create-nya ya, di editnya kurang lebih sama teman-teman kayak di create, ini pun sama juga. Di laporan PDF-nya ya juga teman, recap data tanggal ini kira 9, nah, ini pakai variable P dari pembelian NEN AS nya di variable I nya di apa lagi dengan variable P terlahir, ini grandnya variable number element dicen juga ya gitu juga. Di laporan blade juga gitu, F gitu. Di print pun seperti ini, print seperti ini teman-teman. Nota pembelian, nomor, tanggal pembelian, tanggal supplier pembeli, para modal, tetap pembelian detail, itulah itu 3 nomor pembelian total akhir. Jadinya seperti ini tuh teman. Nah gini. Oke, mungkin udah semua ya teman-teman dari codingan dari 2 tabel master yang sudah aku jelaskan, dan juga 1 transaksi itu dari pembelian. Mungkin banyak ya teman-teman codingannya, ada juga aku sini pakai metode juga, pakai database dari pihak admin, masuk ke model, terus controllernya pakai aku ambil dari model, bukan buat query, terus config untuk web PHP nya banyak di rootnya, di pembeliannya ya, dari pemasok tadi itu teman ada ya, bisa daftar pemasok, di partnya ya ada ini juga, untuk partnya ada bisa jasa, bisa part, bisa pilih semua juga, bisa dicari juga di sini. Terus untuk pembelian ini, jadi logika di pembelian ini bagi aku, jika kita menambahkan pembelian jatuhnya dia menambahkan stok juga teman-teman. Jadi kalau jika ingin misalnya data baru, kita harus menambahkan data baru dahulu untuk menambahkan stoknya teman-teman, logikanya. Jadi setelah ada barang yang sudah dibuat, baru untuk menambahkan stoknya di pembelian teman-teman. Nah, di kampas tadi equity-nya tambah 2, 3 gitu. Ini untuk mempermudah modal gitu, modalnya berapa, ini harga jualnya berapa gitu. Jadi jelaskan lagi, harga
modal itu harga beli nih, beli terakhir, harga modal teman-teman, harga modalnya harga beli terakhir, harga jual itu harga awal, stok itu masuknya stok awal, harga rata-rata itu masuknya ya, dari harga rata-rata dari JavaScript atau controller yang udah dibuat untuk mendapatkan harga rata-rata tersebut dari persen menjadi nominal seperti ini. Jadi teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dari aku untuk aplikasi yang aku buat, aplikasi berbasis web tentang sistem kasir bengkel. Yang aku buat cuman seperti ini teman, dengan coding dan seperti ini juga banyak teman, soalnya banyak teman yang harus jelaskan. Mungkin yang bisa aku jelaskan cuman dua tabel master, yaitu pertama masuk biasa dan satu bertransaksi, itu tabel transaksi pembelian. Sekian, terima kasih. Dari Taufik Waldaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.